Bab yang kelima tentang kelebihan iman. Ya, kelebihan iman. Iman ini kata alim ulama adalah suatu perkara yang sangat penting, karena ini sangat menentukan kita apakah kita menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi sekecil-kecil iman Allah Subhanahu wa taala akan balas ataupun akan beri kepada orang tersebut surga yang luasnya, yang besarnya lebih besar daripada 10 kali dunia ini. Bukan 10 kali bumi, tapi 10 kali dunia ini. Itu untuk yang sekecil-kecil iman. Coba bayangkan kalau imannya itu besar. Sebesar ini misalnya, sebesar botol aqua gelas, Masya Allah. Coba bayangkan kalau iman kita sebesar ember, misal saja nih. Ya, seberapa besar luas surga yang akan kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi perkara iman ini adalah perkara yang sangat-sangat mahal. Ya, dan satu orang yang beriman itu lebih bagus daripada seluruh orang kafir beserta dengan kekayaannya. Inilah harga orang beriman. Ya, jadi alhamdulillah Allah lahirkan kita dalam posisi keadaan beriman. Ya, tapi kalau ada orang bertanya, Ustaz, apa hubungannya iman dengan amal? Ada nih pertanyaan waktu kita ngaji di Condet malam kemarin. Ustaz, apa hubungannya iman dengan amal? Jadi hubungan iman dengan amal, semakin besar iman seseorang, jadi semakin banyak amalan-amalan yang bisa dibuat. Jadi kayak duit kalau 100.000 dengan uang 1.000. Yang 100.000 ini ibarat iman yang kuat. Dia boleh beli banyak macam, boleh beli ini, boleh beli itu. Semakin banyak duitnya, semakin banyak barang yang bisa dia beli. Kalau duitnya cuma 1.000, dapat apa? Pisang goreng. Itu pun bukan pisang goreng baru masak, pisang goreng yang udah tadi bagi dalam bebek 1.000. Ya, dan begitu juga hubungannya iman dengan amal. Semakin kuat iman kita, maka amalan pun semakin banyak kita buat. Salat rawatib rajin, zikir rajin, baca Quran rajin, ke masjid rajin. Jadi kalau ada orang yang nak ke masjid, jadi kita harus sadar diri bahwasanya iman kita sedang lemah. Jangan bilang sibuk kali, jangan bilang gak ada waktu, bilang aja iman sedang lemah. Udah habis perkara. Anak dawa-dawali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu mempunyai 70 cabang. Yang tertinggi darinya adalah kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? La ilaha illallah, itu adalah kalimat thayyibah. Dan yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Sekecil-kecil iman yaitu membuang duri dari jalan. Jadi misalnya kita sedang berjalan, kita lihat ada duri ataupun ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian kita ambil sesuatu tersebut, kita pindahkan, itu tandanya orang yang beriman. Ya, nah, mudah menjadi orang beriman. Mohon dia pegang, kita praktek untuk dialog. Kadang-kadang kebanyakan lewat terus ya kan. Nah, padahal membuang duri dari jalan itu merupakan perbuatan iman. Sekecil-kecil iman seperti itulah ya. Masya Allah. Jadi kan kita ini misalnya ditanya, apakah kalian orang beriman? Pasti kita mengaku bahwasanya kita beriman, walaupun kadang-kadang sholat nggak ada. Sahabat Nabi dahulu, mereka ketika mereka mengatakan mereka beriman, maka Rasulullah meminta bukti. Ada 2 kisah. Kita cerita satu kisah. Ini kisah tentang bukti keimanan sahabat. Karena mereka tak kala bilang iman, diuji sama Rasulullah. Apa buktinya? Pernah satu hari sahabat Nabi yang bernama Haris bin Malik. Pernah satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala masjid. Pernah suatu hari Nabi masuk ke dalam masjid. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid, wal Harits bin Malik raqidun. Sahabat Nabi yang bernama Haris bin Malik raqid sedang tertidur. Kemudian faharraqahu bi rijlihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan Haris dengan kakinya. Jadi membangunkan orang dengan kaki ini hukumnya sunnah.
Tapi sunnahnya itu lutut ke bawah, jangan lutut ke atas. Drop nih mau dapat gol lagi lutut ke atas nggak boleh. Tapi kalau lutut ke bawah itu hukumnya sunnah. Dan pelan-pelan, yang gua kuat, ibarat kuat. Ya, karena kaki mendeng naki, yang dengernya naki lagi. Nah, ini hati-hati. Nah, kalau di Arab itu pengalaman kita tinggal di Yaman, kalau bangunkan orang pakai tangan ini namanya lebay, namanya. Nggak ada orang Arab, nggak ada model kayak gitu. Orang Arab gerbang-gerbung, nampak laki-lakinya. Makanya nggak ada orang Kemayu di Arab. Tukang salonnya pun garang-garang nggak ada, meja-meja nggak ada. Ya, Mbak. Karena di sana begitu nampak anak-anak yang Kemayu, anak orang Arab langsung dimasukkan bahasa kita masuk karate. Ini ilmu yang saya dapat di sana. Kalau mereka sudah mulai main sama wanita masih anak-anak adik-adik, itu nggak ada lagi dimasukkan karate itu sama orang tuanya. Masukkan taekwondo kalau bahasa kita. Supaya apa? Supaya laki-lakian ini nampak lagi. Ya, nah, kita seperti itu juga. Anak kita lagi main sama perempuan, dia tak ada dalih tadi dia. Jadi lembek-lembek dia. Walaupun badannya kurus, tapi jangan lembek-lembek. Kalau lembek ya, masukkan ke silat. Dah. Jadi Nabi SAW membangunkan hadis dengan kakinya. Kemudian apa kata Rasulullah? Irfa' ra'sak. Wahai hadis, angkat kepala engkau. Kemudian Haris mengangkat kepalanya dan berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Orang Arab kalau dia mengatakan demi ayah dan ibuku, artinya apa? Rasulullah ini segala-galanya. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, sahabat Nabi ini, Haris bin Malik ini, apapun dia buat tanpa bantah sedikit pun. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada si Haris. Ini kejadiannya di pagi hari. Apa kata Rasulullah? Ya Harith, kaifa asbahta? Wahai Harith, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Maka Harith menjawab, ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan. Ya Rasulullah, sesungguhnya kabar saya di pagi hari ini yaitu benar-benar beriman kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Inna likulli haqqin haqiqatan. Wahai Harith, sesungguhnya setiap perkara yang hak haqiqatan harus ada buktinya. Fama haqiqatu ma taqul. Wahai Harith, apa bukti keimanan, apa bukti daripada perkataan engkau bahwasanya engkau mengatakan engkau benar-benar beriman kepada Allah? Maka Harith pun menjawab, ya Rasulullah, bukti keimanan saya yang pertama, azaftu 'anid dunya, kata Harith. Azaftu 'anid dunya yaitu berpaling daripada dunia. Makna berpaling bukanlah Harith bin Malik ini asli sholat-sholat saja, asli sholawatan saja, asli belajar Quran saja, kemudian dia tidak mencari rezeki. Bukan seperti itu syaratnya. Kemenang hukumnya bekalah. Artinya azab tu'anid dunia, Haris menjadikan dunia ini sebagai keperluan dan akhirat sebagai tujuan. Itu makna Haris berpaling daripada dunia. Kayak kita naik sepeda motor, akhirat itu menjadi depan itu menjadi fokus kita, tujuan kita yaitu akhirat. Sementara kata spion itu ibarat dunia, sesekali kita lihat. Orang kalau naik sepeda motor senantiasa lihat kata spion, ini nggak lama kalau dia nggak nabrak orang nabrak dia, minimal jatuh orang tadi. Asli dia kata spion aja. Ya, itulah Haris di keimanan beliau. Dunia dijadikan keperluan dan akhirat sebagai tujuan. Kalau sekarang kita ini, kalau ditanya apa bukti iman kita, kebalikan daripada sehari. Kita dunia tujuan, akhirat keperluan. Buktinya hari ini udah capek kerja, udah capek kesana, capek kemari, sisa-sisa waktu baru untuk akhirat. Membaca Quran, sudah tinggal 2 watt lagi mata kita. Kamu dengar sudah menguap baru baca Quran. Cuma doanya jangan ditanya, sudah